Saya kira saya, Pak Kapolda, Komnas HAM sama mendapatkan WA cukup banyak. Saya mendapatkan ratusan, mungkin ribuan. Yang beberapa diantaranya saya telepon satu persatu dan tidak hanya dari yang di Purworejo, ternyata juga dari luar Jawa. Dan informasinya memang berbeda. Memang berbeda. Ada yang pengen tahu, ada yang marah, ada yang sekedar klarifikasi. Kami mencoba menjelaskan secara random kepada mereka dan memang ternyata tidak banyak tahu. Karena tidak banyak yang tahu, maka hari ini kami berkumpul kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan apa-apa yang mesti kita bereskan. Kalau dari sisi proses pengadaan lahan dan pembangunan bendungan, kita mencoba memasukkan beberapa catatan. Yang pertama, status per November 2021, progres pembayaran sudah 57,17%. Ini nilainya 689 miliar. Dan terdapat 1167 bidang dalam proses pengajuan pembayaran. Jika ini terbayar, maka proses pembayarannya akan menjadi 72,3%. Lalu sisanya ada 27,7% yang belum mendapatkan pembayaran atau penggantian. Ada karena perbaikan dokumen administrasi 3,8%, ada proses gugatan perdata status banding ke pengadilan tinggi 2,9%, dan ada kendala pengukuran desa wadas 21%. Yang inilah kami membuka ruang untuk dialog. Dan ada gugatan dari warga Wadas pada tanggal 31 Agustus 2021 ke PT UN dan gugatannya ditolak. Lalu ada tanggal 29 November 2021 ada putusan kasasi dari gugatan dengan objek sengketa keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/20 tahun 2021 dengan nomor perkara seperti yang ada di media sudah banyak, atas nama Insin Sutrisno, Rohana, dan Ngatina dengan amar putusan kasasi ditolak. Lalu ada pelibatan Komnas HAM yang tadi kita sampaikan tanggal 16 November 2021, kami mengundang Komnas HAM untuk rapat di kantor Gubernur dan hadir Kades Wadas, Camat Bener, BPWS, BPN, Polda Jateng, pakar lingkungan dari Undip, Prof. Darto, dan Prof. Beni. Dan mereka kita minta untuk memberikan masukan kepada kita semuanya. Lalu berikutnya tanggal 6 Desember 2021, Komnas HAM juga mengeluarkan surat berisi beberapa rekomendasi untuk Gubernur Jateng. Yang Komnas HAM meminta di samping Gubernur ada Bupati juga, Kapolres Purworejo, BPWS Rayu Opak, yang isinya membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaian konflik, dan Gubernur kemudian meminta Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog yang tadi saya ceritakan. Tanggal 20 Januari 2022 Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Gracia, di mana dalam dialog itu diundanglah warga yang pro, yang kontra, BPN, BPWS, Polda, dan beberapa yang lain. Namun pertemuan hanya dihadiri oleh warga yang pro, sedangkan warga yang kontra tidak hadir. Pihak pro meminta segera dilakukan pengukuran lahan dan kemarin itu dilakukan. Untuk yang kontra didatangi oleh Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini punya effort yang cukup bagus dan kami intens mendengarkan apa yang menjadi masukan dari Komnas. Dan kejadian pengukuran lahan pada Selasa 8 Februari, pengukuran dan identifikasi lahan desa Wadas dilakukan. Yang kedua, rencana pelaksanaan 8-10 Februari, lalu ada pelaksananya kurang lebih 10 tim, ada dari BPN ya Pak ya, kurang lebih 2 orang, Dinas Pertanian ada 4 orang, tim appraisal ada 2-3 orang, dan pemilik tanah kurang lebih nanti detailnya dijelaskan saja jumlah totalnya, dan kurang lebih diikuti oleh 3 saksi masing-masing. Dan dari data lahan yang terdampak di Desa Wadas, catatan sementara kami sebelum diukur terakhir kemarin, total lahan terdampaknya 617 bidang, 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak, dan sisanya belum memutuskan. Dan pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk warga yang sudah setuju. Bapak Ibu sekalian, ini urut-urutan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan penjelasan kepada publik. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ganjar. Itu rekan-rekan sekalian.